Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pembimbing yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Tukiman SPDI. Saya saat ini mengajar di SD Negeri Kunci 03, Kecamatan Hitarja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Batch 3 di Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pikiranku, hatiku, Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Akbar dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengecek kesiapan anak-anak semua untuk memulai pelajaran. Coba diangkat buku dan pulpennya. Apa sudah siap belajar? Ya, taruh. Coba dicek seragam anak-anak semuanya. Apa sudah lengkap? Rapi? Iya, hebat. Berarti anak-anak sudah siap belajar. Coba dicek sebelah kanan dan kiri di lantai. Apa ada sampah? Iya, tidak ada. Ya, berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengecek apakah semuanya berangkat. Siapa yang tidak berangkat? Iya, ada Ainun tidak berangkat. Pak Guru akan mengabsen. Ya. Akbar Ardiansa, Anastasia Salsabila, Akila Kurota Ayun, Dimas Adika Agyata, Irsa Nur Safiki. Ya, tadi Pak Guru sudah mengecek. Sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita melafalkan Pancasila bersama-sama. Silakan dipimpin Mas Zulfan. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang Pancasila, satu bintang, dua rantai emas, tiga pohon beringin. Ya baik, anak-anak semuanya tadi sudah bersama-sama melafalkan Pancasila. Semoga menambah kita mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang sifat wajib Allah. Ada berapa sifat wajib Allah? 20. Dan sifat mustahil Allah. Ada berapa kemarin sifat mustahil Allah? 20. Ada 20. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari, yaitu bisa anak lihat di papan, yaitu berbakti kepada orang tua dan guru serta menghormati orang lain. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua?
Ada yang bisa jawab? Yo, Mas Sulfa. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena orang tua yang sudah membesarkan kita. Iya, karena orang tua yang sudah membesarkan kita. Betul atau tidak anak semuanya? Tepuk tangan untuk Mas Sulfa. Ya. Selanjutnya, untuk pengetahuan lebih awal, Pak Guru akan memberikan asesmen berupa pertanyaan yang nanti anak-anak semuanya akan menjawab di kertas ini. Setiap kelompok satu dulu. Baik, anak-anak semuanya, tadi asesmen sudah dikerjakan. Sekarang Pak Guru akan membacakan itu tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menjelaskan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghormati kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menerapkan sikap berbakti dan menghormati di rumah dan di sekolah. Ya. Nanti diharap anak-anak kelas 3 bisa menerapkan tujuan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak semuanya saksikan video yang akan diputar. Di depan diperhatikan. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menguapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan solid, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Baik, anak semuanya, tadi sudah ditampilkan yaitu tentang video berbakti kepada orang tua. Nah, setelah menyaksikan video tadi, Pak Guru akan memberikan KPD ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan melihat video tadi. Nanti setiap regu, setiap kelompok akan dibagi LKPD. Sebelumnya Pak Guru akan membuat kelompok terlebih dahulu ya. Dari sana ada Mas Zulfan kelompok 1. Di sini ada Akila kelompok 2 dan di sini ada Vita kelompok 3 ya. Pak Guru akan memberikan LKPD, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, silakan diskusi bareng-bareng, jangan ada yang melamun sendiri, bareng-bareng ya. Nah, ini kerjakan, dikasih nama kelompok.
pertanyaannya yang ini. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh berbakti kepada orang tua di rumah. Di sini apa contohnya? Nomor 2. Berbakti kepada orang tua. Nomor 2, sebutkan dan sebagainya. Bagaimana kelompok 1? Ya, masih proses. Ya, silakan. Jangan berkelompok. Ya, diberi nama kelompoknya dan anggotanya kelompok ya. Nama kelompok 1. Ya, silakan diskusi kelompok. Boleh cari di buku, di bukunya, di buku materi. Baik, anak-anak semuanya, tadi kita sudah berdiskusi bersama. Silakan anak-anak semuanya mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Pertama yaitu dari kelompok 1. Silakan, ada Mas Zulfan, Mas Akbar, Sultan dan teman-temannya untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan, mari silakan. Kami dari kelompok 1. 1. Sebutkan 3 contoh berbakti kepada orang tua di rumah. Berbicara dengan sopan, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan kedua orang tua. 2. Sebutkan 3 contoh berbakti kepada guru di sekolah. Mengerjakan PR, berbicara dengan sopan, mengerjakan PR. 3. Bagaimana cara menghormati orang yang berbeda sama dengan kita? 4. Apa akibatnya jika tidak berbakti kepada orang tua dan guru? Pasti saya oleh orang tua dan guru. 5. Apa manfaat menghormati orang lain? Berbaik dengan teman. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sangat bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 1 tentang masalah yang timbul dari materi berbakti kepada orang tua. Sebaik anak-anak, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ke depan, hasilnya sangat baik. Kelompok 2 juga sudah mempresentasikan, kelompok 3 juga sudah maju untuk mempresentasikan ke depan kelas. Untuk penguatan materi, silakan anak-anak bisa lihat ke depan, yaitu pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Pengertian singkat, berbuat baik, patuh, menyayangi dan mendoakan orang tua. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua itu bagaimana? Membantu pekerjaan rumah, misalnya nyapu, mencuci pakaianmu untuk yang dipakai ke sekolah, mendengarkan nasihat, berkata dengan sopan santun, berkata dengan lembut. Contoh tindakan sehari-hari, membangunkan ibu misalnya sudah waktunya sholat subuh, ibu belum bangun, dibangunkan, bu bangun, waktunya sholat subuh. Yang selanjutnya itu dalil tentang hikmah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 memerintahkan untuk tidak menyembah kepada selain Allah, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi ketika orang tua sudah sepuh, sudah tua. Kita jangan sampai
menyakiti hati. Ya, ada juga dalam hadis itu yang diriwayat hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu menjelaskan bahwa ridho Allah tergantung kepada dari kedua orang. Ridho Allah itu ada pada kedua orang tua. Setelah kita menghormati kedua orang tua, ini ada hikmahnya. Yang pertama, mendapat ridho dari Allah. Allah akan menyayangi kita. Allah akan mencintai anak-anak semua. Yang selanjutnya, berbakti kepada guru. Ya. Setelah berbakti kepada orang tua, kita juga mempunyai orang tua yang kedua, yaitu guru. Ada Pak Guru dan Bu Guru di sekolah. Pengertian berbakti kepada guru yaitu menghormati guru. Ya, ketika guru sedang menerangkan pelajaran, anak-anak semua mendengar, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin supaya bisa tercapai nilai yang maksimal. Itu tadi tentang berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua dan guru. Intinya anak-anak semua harus atau wajib menghormati orang tua, karena orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah mendidik kita, dan orang tua yang kedua yaitu bapak ibu guru yang telah membimbing kita belajar di sekolahan. Ya, itu tadi tentang materi menghormati kedua orang tua dan guru. Untuk refleksi pada pertemuan kita di akhir pelajaran, Pak Guru akan memberikan tes soal tentang materi berbakti kepada orang tua. Nanti yang nilainya masih rendah akan diadakan remedi. Nanti akan dibagi. Nah, ini per kelompok juga mengerjakannya. Nanti dikerjakan ya. Ya baik, tadi anak-anak sudah mengerjakan refleksi. Tibalah kita di akhir pelajaran. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak bisa lebih berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.